Assalamualaikum Ustaz Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Sehat ya? Alhamdulillah, ala kulli hal. Insyaallah. Heru. Betul Ustaz. Anwar. Ahlan wa sahlan. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo Syekhana. Syaraftumuna. Masya Allah. Sehat ya? Alhamdulillah, sehat semua. Segar kayaknya. Iya kayaknya kita jalan ini tahu. Lagi sepi sepertinya. Kita mulai aja insya Allah. Iya, moga. Salam Ustaz Saiful. Barakallahu sambil nunggu yang lainnya. Baik, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Allahumma ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika 'azim sultanik. Allahumma la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha. Allahumma ma amsa bina min ni'matin aw bi ahadi man khalqik faminka wahdaka la syarika lak falakal hamdu lakal syukr. Allahumma inna amsayna minka fi ni'mati wa afiyati wa sitr fa atimma alaina ni'mataka wa afiyataka wa sitraka fi dunya akhirah. Alhamdulillah amin. Para asatidzah dan ustazat, Bapak Ibu yang semoga senantiasa dirahmati Allah Ta'ala, kita bersyukur kepada Allah atas limpahan nikmat dan rahmat yang senantiasa kita terima. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Sayyidina Rasulullah SAW. Semoga kita senantiasa diberikan taufik dan kekuatan untuk tetap istiqamah menapaki sunnah ajaran beliau. Ini merupakan salah satu bentuk kesyukuran dan kebahagiaan yang sangat istimewa. Kita bisa bersilaturahim meskipun secara fisik berjauhan, tapi kita bisa saling mendengar suara, kita bisa saling memandang wajah, dan insya Allah apa ya, jadi an-nazar ilal wujuh al-mutawaddi'ah insyaallah itu tuma'ninah wa ziyadah fil iman. Jadi melihat wajah-wajah yang berwudu, wajah-wajah yang penuh kebahagiaan, wajah-wajah yang insyaallah mencerminkan keimanan, itu memberikan ketenangan dan juga menambah keimanan insyaallah. Di samping kita bisa sharing dalam forum ini adalah majelis ngaji bareng. Jadi saya sebutkan ini ngaji bareng, kita ngaji bersama, kita belajar bersama, saya juga belajar, saya juga ngaji, kita bisa sharing di sini. Mudah-mudahan ini merupakan bagian dari perwujudan iman dan cinta kita kepada baginda Rasulullah SAW, sebagai bentuk cinta kita kepada sunnah beliau, hadis beliau, dan mudah-mudahan dengan itu kita bisa berhak mendapatkan syafaat beliau, amin ya rabbal alamin. Jadi dengan ini kita memupuk cinta keimanan, jadi cinta kepada beliau, cinta kepada sunnah, dan tentu cinta kepada Islam insyaallah. Kita insyaallah setelah mukadimah umum pada majelis kita yang lalu, pada pekan yang lalu, tentang ya sebagai ta'rif am, jadi pengenalan umum tentang kitab yang insyaallah akan kita baca, Ma'alimus Sunnah Nabawiyah. Jadi gitu, karya Syekh Saleh Ibn Ahmad Asy-Syami hafizahullah. Kita akan masuk insyaallah dalam rangka memanfaatkan waktu, kita masuk dalam apa itu al-maqsad al-awwal. Jadi seperti yang kita sebutkan ini, saya coba tampilkan bahwa penyusunan kitab ini itu
cukup unik, cukup berbeda dengan kitab-kitab pada umumnya. Jadi penulisnya mengatakan bahwa kitab ini itu disusun tema-temanya itu belum katakan wahwa tartibun mubtakar. Jadi cukup inovatif kalau dibandingkan dengan umumnya penyusunan tema-tema, urutan tema-tema kitab hadis. Jadi ya'ridu madatal kitab min khilali asyratik maqasid. Jadi susunan ini, jadi itu menampilkan materi kitab itu melalui 10 maksad, 10 tujuan kalau kita terjemah telak, tapi mungkin 10 tema besar. Jadi di sini ada al-maqsadul awal, kita insya Allah akan masuk dalam pembahasan tentang akidah. Jadi kita nanti insya Allah pada majelis-majelis awal dari kitab ini, itu kita bisa dikatakan ini adalah majelis dan dan forum belajar akidah, tapi berbasiskan kitab hadis. Jadi berbasiskan kitab hadis. Jadi kita belajar hadis, kita belajar akidah insya Allah. Lanjutnya al-maqsad tsani fil ilmi wa masadiri. Jadi tema besar kedua tentang ilmu dan sumber-sumbernya. Al-maqsad tsalits fil ibadat, tema besar ketiga tentang ibadah-ibadah. Al-maqsad rabi' fi ahkamil usrah. Jadi tema besar keempat tentang hukum-hukum keluarga, dan begitu seterusnya. Begitu seterusnya insya Allah. Kita langsung insya Allah masuk. Jadi masuk dalam ke ini. Kalau maksud al-awwal tentang akidah. Tentang akidah insya Allah. Dan kita masuk al-maksud awal, al-kitabul awal. Jadi dari tema besar akidah, itu nanti dibagi-bagi ke dalam, dikelompokkan hadis-hadisnya, tema-tema, subtemanya menjadi kitab-kitab, dari kitab ke bab dan begitu seterusnya. Kita mulai dengan al-kitabul awal, al-islam wal iman. Jadi nanti hadis-hadis yang berbicara tentang tema-tema seputar Islam dan iman dimasukkan dalam tema besar ini di bawah al-kitabul awal, al-islam wal iman insyaallah. Nah, kita langsung masuk ke bab pertama dari kitab al-islam wal iman, hadis yang tentu sangat tidak asing bagi kita semuanya insyaallah. Jadi gitu. Jadi ini bab arkan al-iman. Bab tentang rukun-rukun Islam dan iman. Arkan al-islam wal iman. Rukun Islam dan iman. Kita akan melihat bahwa di sini meskipun digabungkan antara Islam dan iman, tapi fokusnya itu memang tentang ini. Fokusnya itu tentang, fokusnya adalah tentang Islam. Nanti iman akan dibahas berikutnya. Jadi iman disebutkan itu sebagai bagian, sebagai dasar Islam. Jadi sebagai dasar Islam, seperti yang kita sama-sama tahu bahwa istilah al-Islam wal iman itu adalah lafzan, mustalahan yang dikatakan para ulama, idza istama'a iftaraqa wa idza iftaraqa istama'a. Jadi dua kata, dua istilah yang jika dikumpulkan itu masing-masing punya arti yang berbeda. Tapi ketika terpisah, Islam disebut sendiri, jadi gitu. Maka ketika kita bicara Islam, umat Islam dan segala macam, kita masuk di situ ada makna iman. Jadi gitu. Itu makna iman. Masuk di situ makna iman. Jadi, nah, ketika, mohon maaf,
Sementara ketika kita sebut iman saja misalnya itu masuk di dalam adalah Islam. Tapi di sini meskipun digabungkan arkan al-Islam wal iman itu saya perhatikan bahwa fokusnya di sini itu tertuju kepada rukun Islam. Nanti ada bab lain jadi yang menyebutkan tentang rukun iman, hadis yang sangat terkenal, hadis Jibril alaihissalam. Itu ada bab khusus, bab al-Islam wal iman wal ihsan. Itu nanti di situ dibahas dan juga ada bab-bab tentang keimanan yang lainnya insyaallah. Di sini fokus lebih ke bab meskipun disebutkan al-iman itu al-iman di sini lebih sebagai dasar dari Islam karena rukun Islam pertama adalah 2 kalimat syahadat. Baik. Ya, kita langsung baca hadis pertama. Ini huruf simbol qaf ini maknanya muttafaq alaih. Riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala, dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasulullah SAW bersabda, bunyal Islamu ala khams. Islam dibangun di atas 5. 5. Nah, 5 itu macam-macam. Jadi ala khams, ada khams qawaid. Jadi gitu. Jadi 5 kaidah-kaidah. Ada juga riwayatnya mengatakan khamsah, berarti khamsati usul misalnya gitu. Itu 5 prinsip. Dan ini kita hafal semuanya. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Prinsip pertama di antara 5 prinsip yang menjadi pondasi dan dasar bangunan Islam itu adalah 2 kalimat syahadat. Bersaksi bahwa tidak ada ilah, tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Allah Ta'ala. Wa iqamis salah, dan menegakkan salat, mendirikan salat. Wa ita'iz zakah, dan memberikan zakat. Wal hajj, dan berhaji ke Baitullahil Haram. Wa shaumi Ramadan, dan berpuasa di bulan Ramadan. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim rahimahumullah. Dalam 2 kitab sahih beliau yang disebutkan oleh para ulama merupakan asahhul kutub al-musannafah ba'da kitabillahi ba'da al-Quran. Jadi merupakan kitab tersahih sesudah Al-Quran. Kitab tersahih yang dikarang oleh manusia tentu sudah Al-Quran yang merupakan firman Allah Ta'ala. Baik, kita mulai dengan hadis ini. Kalau nanti ada kesempatan waktu kita akan lanjut dengan hadis berikutnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Sayyidina Ibnu Umar. Mungkin sedikit sepintas kita berkenalan atau mengingatkan kembali tentang as-sahabi rawi radhiyallahu anhu. Jadi sahabat perawi hadis Sayyidina Ibnu Umar. Sayyidina Ibnu Umar ini merupakan salah seorang sahabat muda di satu sisi, tapi juga sahabat ulama. Jadi gitu. Jadi termasuk sahabat junior. Jadi beliau itu ketika terjadi perang Badar, perang Uhud belum balik. Jadi belum bisa ikut karena waktu itu usia beliau atau mungkin hampir ya. Jadi usia beliau, jadi beliau itu dilahirkan 10 tahun sebelum hijrah. Kalau 10 tahun sebelum hijrah berarti kan perang Badar itu tahun kedua, itu beliau masih 12 tahun. Jadi terus kemudian perang Uhud tahun ketiga beliau masih 13 tahun. Jadi gitu. Nah, beliau satu di antara 4 sahabat muda, sahabat yang relatif junior, yang dikenal sebagai sahabat ulama, rujukan termasuk perawi hadis yang banyak, ya.
beliau bersama 3 sahabat lain yang sama-sama bernama Abdullah, kemudian dikenal dengan julukan dan sebutan Al-Abadilatul Arba'ah. Ketika disebutkan Al-Abadilah Al-Arba'ah, jadi 4 orang sahabat yang bernama Abdullah. Pertama Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma ini, Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Jadi kemudian Abdullah ibn Az-Zubair, jadi radhiyallahu anhuma, dan yang keempat adalah Abdullah ibn Amr ibn As. Jadi sahabat junior yang sekaligus merupakan putra dari sahabat-sahabat besar yang lainnya. Itu 4 itu ketika disebutkan bahwa disebut Al-Abadilah atau Al-Abadilah minas sahabah. Jadi atau Al-Abadilatul Arba'ah, 4 sahabat bernama Abdullah, itu maksudnya 4 sahabat tadi itu. Jadi gitu. Sementara ada sahabat lain yang juga bernama Abdullah, yaitu yang juga terkenal, juga ulama, yaitu Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu itu mengapa tidak disebutkan? Itu karena mungkin nama Al-Abadilatul Arba'ah itu relatif agak terakhir. Jadi gitu, karena sahabat Abdullah bin Mas'ud ini ini senior. Jadi kalau 4 sahabat tadi itu rata-rata wafatnya itu di atas tahun 60. Jadi ada 61, ada 65, ada 65, ada 68, jadi gitu. Dan ada 73. Ini sahabat Abdullah bin Umar ini termasuk yang usianya panjang. Jadi beliau lahir 10 tahun sebelum Hijriah, tapi wafatnya itu pada masa Abdul Malik bin Marwan. Jadi gitu, dan berbareng dengan kewafatan Abdullah bin Zubair. Jadi wafatan Sayyidina Abdullah bin Zubair yang wafat dengan cara yang sangat memprihatinkan, karena beliau wafat dibunuh di samping Ka'bah oleh pasukan Abdul Malik bin Marwan ini, Al-Hajjaj bin Yusuf. Luar biasa. Nah, itu wafat di tahun yang sama, 73. Nah, jadi mereka berempat itu antara itu. Jadi antara jadi wafatnya di atas tahun 60 70-an, sementara Sayyidina Abdullah bin Mas'ud itu sudah wafat tahun 32. Karena memang beliau lebih senior insyaallah gitu. Tapi ketika disebutkan nama Abdullah begitu saja, misalnya ada hadis rawahu Abdullah, qala Abdullah, di antara para sahabat, maka maksudnya itu justru ke Abdullah bin Mas'ud. Maksudnya ke Abdullah bin Mas'ud. Karena kalau ke yang lainnya itu biasa lebih, kalau mau nyingkat itu disebut Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Ibnu Amr, Ibnu Az-Zubair. Jadi lebih dinisbatkan putra ayahanda masing-masing. Jadi Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Ibnu Amr, Ibnu Zubair, jadi seperti itu. Tapi ketika disebutkan Abdullah itu, maka maksud dari para ulama ketika menyebutkan nama Abdullah saja di kalangan para sahabat itu rata-rata tertuju kepada Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Baik, jadi ini kita tahu semua tentang bagaimana beliau, dan beliau termasuk di antara 7 orang sahabat minal muksirin fir riwayah. Jadi di antara ada 7 orang sahabat yang dikenal jadi meriwayatkan hadis Nabi SAW itu dengan jumlah minimal di atas 1000. 7 orang sahabat itu ada 4 yang riwayatnya di atas 2000, 3 itu di atas 1000. Nah, yang 4 itu nomor 1 Sayyidina Abu Hurairah, perawi terbanyak dengan jumlah periwayatannya lebih dari 5.000, hampir 5.400, 5.370 berapa begitu. Jadi gitu. Lalu kemudian yang kedua itu Sayyidina Ibnu Umar ini. Jadi
meskipun bedanya agak jauh dari sisi kuantitas dan jumlah riwayat, jadi gitu. Tapi belum menempati urutan kedua. Jadi mungkin hampir separuhnya, sekitar separuhnya. Jadi sekitar 2.600-an berapa begitu. Itu riwayat beliau, insya Allah. Terus kemudian yang ketiga Sayyidina Anas bin Malik, itu juga di atas 2.000, tapi di bawah Sayyidina Ibnu Umar. Setelahnya Ibnu Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha menempati urutan keempat sebagai perawi terbanyak. Riwayat hadisnya juga di atas 2.000, tapi di bawahnya riwayat Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Baru kemudian yang kelima Sayyidina Ibnu Abbas, itu di bawah 2.000 tapi di atas 1.000. Di bawahnya adalah Sayyidina Jabir bin Abdullah, dan yang terakhir Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri. Itu yang ketujuh di antara 7 perawi itu. Lalu kemudian kita kenal Sayyidina Ibnu Umar itu salah seorang sahabat yang dikenal sebagai min asyaddis sahabah hirsan ala tiba'ir Rasulullah SAW. Jadi di antara sahabat yang paling tinggi semangatnya dan komitmennya untuk meniru dan mengikuti Nabi SAW. Dan beliau itu merupakan salah seorang sahabat, ini kayaknya sangat jauh berbeda dengan ayahanda beliau. Ayahanda beliau. Jadi kalau ayahanda beliau itu banyak sekali ijtihad itu yang Masya Allah, jadi kita kenal sekali, dan itu di ijtihad yang didasarkan kepada al-faham al-maqasidi. Jadi pemahaman terhadap makna yang ada di balik teks. Itu sangat memperhatikan maqasid. Maqasid. Ya, kita kenal sampai bagaimana pada masa kekhilafahan beliau, pada saat terjadi paceklik, terjadi kekeringan, dan negara tidak mampu menyediakan kebutuhan dan hajat hidup masyarakat semuanya, itu beliau sampai sempat jadi tidak melaksanakan hukuman potong tangan bagi pencuri pada saat itu. Jadi gitu, pada saat itu. Itu mengapa? Karena diduga sangat kuat bahwa orang yang mencuri pada saat itu karena terpaksa sekali. Jadi, dan banyak yang lainnya. Intinya adalah bahwa banyak sekali dari praktek-praktek Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, baik dalam beliau dalam praktek di dalam kehidupan beliau sendiri, maupun juga dalam beliau memberikan fatwa-fatwa, dan khususnya dalam beliau mengendalikan pemerintahan sebagai khalifah saat menjadi khalifah itu Masya Allah, jadi kontekstual sekali. Dan ini lebih selaras dengan mazhabnya Sayyidina Ibnu Abbas. Kalau di generasinya Sayyidina Ibnu Umar, itu Sayyidina Ibnu Abbas juga terkenal sebagai, setelah Sayyidina Umar, itu terkenal sebagai ini, sebagai apa? Sebagai sahabat, ya pelopor al-faham wa tafsir al-maqasidayan. Jadi al-maqasidiyan gitu. Artinya pemahaman dan tafsir yang didasarkan kepada maqasid, fiqhul maqasid. Mencoba menangkap makna, jadi makna, tujuan, hikmah yang ada di balik teks atau di balik syariah. Itu terkenal sekali. Jadi gitu. Ya, kalau untuk Sayyidina Umar tadi, coba kita ambil contoh ya. Contoh bagaimana pada saat beliau, jadi bagaimana tekstualnya Sayyidina Abu Bakar misalnya, itu pada saat Sayyidina Umar didasarkan kepada banyaknya para sahabat ahli Al-Quran yang gugur dalam peperangan,
Beliau kemudian berpikir, ini para ahli Al-Quran, para penghafal Al-Quran, itu wafat satu persatu dalam satu peperangan bisa sampai berpuluh-puluh waktu itu. Sementara Al-Quran belum ditulis, belum dibukukan. Ini kan lama-lama bisa habis. Ini jangan kemudian ada yang memahami, oh apakah beliau berarti nggak percaya janji Allah Ta'ala. Seperti dalam surat Al-Hijr itu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Jadi sungguh kamilah yang menurunkan az-zikr ini, Al-Quran ini, dan sungguh kamilah yang akan menjaganya. Allah akan menjaga. Itu bagian beliau share gitu. Ya seperti rezeki Allah yang jamin. Allah sudah membagi rezeki itu. Apakah kemudian kita duduk saja nongkrong saja begitu, tidur, jadi gitu, mengandalkan rezeki kan tidak akan salah alamat. Pada dikatakan rezeki tidak akan kemana, tidak akan salah, kayak jadi gitu. Nah, itu bagian Allah. Jangan campur urusan Allah. Jadi jangan membincangkan urusan Allah Ta'ala, bagian Allah Ta'ala. Kita fokus pada bagian kita. Rizki Allah yang menentukan, tapi kewajiban kita berikhtiar, berusaha. Jadi gitu. Nah, di sini beliau berbicara dalam konteks itu gitu. Ini kalau kita tidak ada usaha, itu lama-lama para ahli Al-Quran gugur, wafat, lama-lama habis. Sementara Al-Quran belum dibukukan. Ini bahaya. Jadi gitu. Akhirnya beliau mengusulkan agar supaya ini catatan-catatan, tulisan-tulisan Al-Quran yang berserakan atau terpisah-pisah, ya, bukan berserakan, terpisah-pisah. Jadi ada yang mungkin di bahan yang bisa ditulis waktu itu, mungkin pelepah kurma atau mungkin di batu atau mungkin di apa saja lah. Jadi mungkin ada semacam kertas pada saat itu. Tapi intinya adalah itu di alat-alat yang terpisah-pisah dan kemudian tidak terkumpul. Maka kemudian beliau mengusulkan agar supaya beliau jadi memerintahkan, menginstruksikan agar para sahabat ahli tulis, khususnya penulis wahyu itu menghimpun dan menulis kembali Al-Quran dan dikumpulkan. Itu jam Al-Quran. Kita tahu kan bagaimana jawaban Sayyidina Abu Bakar. Jadi bagaimana aku melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh Nabi SAW. Jadi gitu. Beliau tekstual. Jadi kita meniru apa yang dilakukan Nabi. Yang dilakukan Nabi kita lakukan, yang tidak. Jadi gitu. Nah, jadi seperti itu. Jadi seperti itu, lalu kemudian, tapi jawaban Sayyidina Umar apa? Beliau hanya mengatakan satu kata, innahu la khair. Demi Allah ini baik. Kita butuh ini. Baik. Pokoknya udah fokus pada baiknya. Baik. Sampai Allah Ta'ala membukakan hati, melapangkan dada dan membukakan hati Sayyidina Umar sebagaimana dibukanya hati Sayyidina Umar. Akhirnya berempat seperti itu. Nah, yang seperti itu banyak. Artinya bahwa begitu juga yang lain. Nah, Sayyidina Ibnu Umar putra beliau ini berbeda. Jadi semangat, jadi cinta Al-Quran, cinta As-Sunnah, cinta Islam, cinta kepada Nabi Muhammad SAW itu lebih banyak yang bersifat tekstual. Kita ambil contoh misalnya itu misalnya pendapatnya tentang zakat hasil bumi. Apa saja hasil bumi yang wajib dizakatkan, yang terkena kewajiban zakat. Itu belum mengatakan bahwa yang ada di dalam teks hadis. Jadi yang ada dalam teks hadis. Jadi gitu. Itu apa? Ada tamar kurma, ada zabib, jadi anggur yang dikeringkan itu menjadi kismis, jadi gitu.
Terus kemudian ada gandum 2 jenis dan 2 macam gandum. Jadi gitu. Jadi itu. Jadi hanya itu saja yang ini. Kenapa? Kan itu yang disebutkan. Tidak ada yang lainnya. Jadi kalau kita mengikuti mazhab beliau itu padi, jagung, sagu, semua yang ini itu tidak ada zakatnya. Karena bertumpu pada tekstual itu. Sampai ada sebuah riwayat yang menyebutkan bahwa beliau sekira waktu berjalan bersama murid beliau, diikuti oleh murid beliau, tiba-tiba di satu titik jalan itu beliau berhenti, kemudian beliau tiba-tiba belok. Di situ ada pohon atau tiang begitu, itu beliau berputar di pohon atau tiang itu. Jadi belok berputar di pohon atau tiang itu kemudian melanjutkan perjalanan. Nah lalu kemudian murid beliau itu bertanya, jadi mengapa Anda tadi di baginda tadi itu melakukan itu? Begitu. Beliau mengatakan karena aku pernah melihat Rasulullah SAW itu melewati jalan ini dan kemudian beliau berputar seperti itu. Kita menduga sangat kuat ya bahwa pada saat Nabi SAW kemudian berbelok ke situ dan berputar itu ada kepentingannya, ada kemaslahatannya, ada tujuannya waktu itu. Jadi gitu. Mungkin ya sangat mungkin kuat sekali. Jadi gitu. Karena ini berbeda dengan ibadah ritual seperti kita mencium hajar aswad, seperti tawaf, seperti sa'i, itu kan memang ghairu ma'qulatil ma'na. Jadi yang memang unlogic, tidak bisa dilogikakan. Jadi untuk ibadah ritual. Tapi kali ini kan tidak. Jadi waktu itu mungkin ketika beliau menyaksikan dan melihat Nabi SAW belok dan kemudian mengitari pohon atau tiang di situ, waktu itu mungkin ada alasannya, ada kepentingannya, ada kemaslahatan tertentu. Jadi gitu. Tapi Sayyidina Ibnu Umar gak melihat itu. Pokoknya beliau ingin mengikuti apapun. Jadi misalnya ada tempat duduk yang beliau tahu di situ pernah duduk Nabi, beliau duduk di situ. Jadi itu. Dan itu sebagai bagian dari ittiba sunnah beliau. Nah, kalau dalam hal-hal yang seperti itu saja, itu beliau ikuti, apalagi dalam hal yang memang betul-betul merupakan bagian dari syariat Islam. Jadi gitu. Nah, terus bagaimana? Yang seperti itu bagaimana? Para ulama mengatakan bahwa seseorang yang mengikuti praktek Nabi SAW meskipun bukan termasuk bagian dari sunnah. Jadi maksudnya sunnah syariah ya. Mungkin kalau sunnah jibiliyah artinya bahwa sesuatu yang dipraktekkan Nabi itu kan kalau kita menggunakan definisi sunnah secara umum kan masuk semuanya kan. Bahwa semua yang diriwayatkan dari Nabi SAW itu termasuk sunnah dan hadis. Jadi gitu. Tapi kalau yang maksudnya adalah sunnah asyariyah, at-tasyri'iyah, sunnah yang menjadi syariat untuk kita ikuti, jadi gitu. Nah, ada yang sifatnya beliau lakukan itu memang tasyri'an dalam rangka untuk memberikan syariat kepada kita, untuk kita laksanakan, untuk kita tunaikan. Ada yang sifatnya itu fitratan, wajibillatan, secara fitrah. Jadi ya alami saja begitu. Jadi beliau mengapa tidur di tikar waktu itu? Ya, karena waktu itu adanya tikar. Mengapa beliau sholat di atas kerikil? Adanya waktu itu kerikil. Jadi gitu. Mengapa beliau naik onta, naik keledai, naik kuda? Karena waktu itu yang ada itu. Itu jibilah. Jadi seperti itu contohnya. Jadi kayak gitu. Jadi itu seperti. Nah, itu bagaimana ketika seseorang termasuk bagaimana ketika seseorang mengikuti tanpa membedakan apakah apa yang beliau lakukan ini bagian dari syariat tasyri' ataukah merupakan hal alami fitrah biasa saja dan tidak harus kita ikuti. Bagaimana ketika seorang tetap mengikuti itu seperti Sayyidina Ibnu Umar tadi itu? Para ulama mengatakan bahwa meskipun dalam praktek yang dilakukannya tidak ada nilai pahala, nilai syar'i tertentu, tapi kan dia melakukan itu apa motivasinya?
apa muharriknya, apa dafi'nya, apa motivatornya, apa faktor penggeraknya. Bukankah hubbu Sayyidina Rasulullah SAW, cinta kepada Rasulullah SAW. Jadi gitu. Nah, orang seperti itu meskipun melakukan hal-hal yang sebetulnya bukan melupakan sunnah syariat. Jadi sunnah jibiliyah, tapi dia melakukannya itu bitafi'al hub, bitafi'il mahabbah. Jadi karena semangat dan motivasi kecintaan kepada beliau. Saking cintanya kepada beliau, nah cinta itu berpahala. Dan pahalanya tinggi sekali. Makanya saya ingat di sini bisa mungkin Bapak Ibu cek, saya lupa karena ini lama sekali. Di dalam kitab Iqtidha As-Siratal Mustaqim. Jadi karya Syekh Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Kita tahu kan Imam Ibnu Taimiyah termasuk yang sangat tidak setuju terhadap al-ihtifal bil maulid. Jadi peringatan maulid beliau sangat tidak setuju, bahkan lebih cenderung mengatakan itu bid'ah. Tapi ini ada yang menarik, bisa dibaca di kitab itu, bahwa beliau mengatakan bahwa meskipun ini bid'ah, yang berarti salah kan, menyalahi sunnah, bid'ah. Jadi gitu. Tapi ketika seseorang melakukannya, kaum muslimin melakukan peringatan maulid, al-ihtifal bil maulidin nabawi asy-syarif, itu didorong oleh iman, rasa cinta kepada beliau. Jadi gitu. Tapi karena menurut beliau karena ketidaktahuannya, maka itu yang beliau praktekkan. Yang beliau praktekkan itu adalah sebagai bukti dan bentuk ekspresi cinta beliau kepada Nabi SAW. Nah, cinta itu tetap berpahala. Jadi gitu. Jadi coba bisa kita lihat. Jadi termasuk oleh beliau yang sebetulnya beliau tidak setuju dengan prakteknya, bahkan beliau katakan itu bid'ah, tapi orang yang melakukannya bitafi'il hub, bitafi'il mahabbah, dengan dorongan dan motivasi rasa cinta kepada Nabi SAW, cinta itu tidak hilang, cinta itu tidak sia-sia. Jadi ya mungkin maksud beliau kalau menurut beliau bahwa prakteknya ihtifal bil maulid itu bid'ah, yang berarti kan mukhalafah. Kalau mukhalafah bid'ah, dosa. Tapi orang yang melakukannya dengan dorongan dan motivasi rasa cinta dapat pahala. Tinggal dilihat aja. Jadi kalau kita setuju dengan pendapat ini, mungkin maksudnya adalah tinggal dilihat. Apakah lebih besar pahala cinta yang ada di dalam hatinya yang melatar belakangi dia melakukan ihtifal itu, ataukah itu lebih besar daripada dosanya melakukan bid'ah maulid? Menurut beliau, kita tidak sedang berbicara tentang maulidnya. Jadi jangan kita bawa ke sana. Jadi gitu. Kalau saya lebih cenderung selama tidak ada hal-hal yang bersifat ritual. Jadi peringatan dalam arti mengenang, membaca sirah, terus kemudian dalam rangka untuk menyampaikan, apalagi diisi dengan ceramah-ceramah, tidak masalah. Paling tidak itu khilafiyah. Jadi selama tidak ada hal-hal yang ritual khusus sifatnya begitu, insya Allah begitu. Nah, kita tidak sedang bicara itu. Jadi, nah tinggal tadi itu kalau mengikuti pendapat beliau tadi, jadi orang yang melakukan peringatan maulid yang menurut beliau pendapat beliau adalah bid'ah, itu berarti salah, berarti ada potensi dosa di sana, tapi dia melakukan itu didorong oleh rasa cintanya kepada Nabi SAW dan mahabbatur Rasul, hubbur Rasul SAW itu luar biasa tinggi nilainya, pahalanya besar sekali. Nah di situ tinggal tadi, lebih besar mana pahala cintanya atau dosa maulidnya. Ini saya katakan dosa itu menurut mazhab dan pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Baik. Jadi saya kembali ke yang tadi kita sebutkan bahwa itu beliau. Jadi sementara yang tadi saya sebutkan di antara al-abadil arba'ah itu Sayyidina Ibnu Abbas, itu rata-rata dalam berbagai aspek itu kebalikan beliau. Kalau beliau pendapatnya rata-rata selalu tekstual, itu Sayyidina Ibnu Abbas itu kontekstual, lebih mengikuti ayahanda Sayyidina
Abdullah, yaitu Sayyidina Umar, yang lebih cenderung kepada tafsir dan pemahaman kontekstual, insya Allah gitu. Baik ya, dua-duanya itu merupakan pilihan, dan memang dua mazhab dalam pemahaman terhadap nas tekstual, kontekstual, harfi zahiri, dan faham atau tafsir jadi istimbati maqasidi, pemahaman yang didapat dari mencoba menggali makna di balik teks. Jadi gitu. Kalau yang tekstual itu yang yang diikuti adalah ya makna ya tekstual ya, zahiri. Jadi gitu. Yang eksplisit. Bisa mencoba mengistimbat, menyimpulkan dari satu nas apa yang bisa diambil berupa hukum, berupa hikmah, berupa makna yang dibalik di situ yang terkait dengan tujuan-tujuan disyariatkannya syariat tertentu. Itu apa, insyaallah gitu. Baik, itu terkait dengan as-sahabi ar-rawi, sahabat perawi Sayyidina Abdullah Ibn Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhuma. Hadisnya sendiri itu sangat terkenal. Saya kira kita sudah cukup paham. Saya hanya sedikit di sini, kalau kita perhatikan di dalam teks yang ditampilkan di sini oleh penulis kitab Ma'alimus Sunan Nabawiyah, ini adalah riwayat yang ada dalam Sahih Bukhari, yang ada dalam Sahih Muslim, di mana terkait dengan rukun Islam yang 5, di mana kita sudah hafal semuanya, itu ada yang berbeda dari umumnya. Terkait dengan 2 kalimat syahadat sebagai rukun nomor 1 jelas. Iqamus shalah, mendirikan salat, rukun kedua jelas. Itta'uz zakah, mengeluarkan zakat, memberikan zakat, ya, sebagai rukun ketiga jelas sudah, tidak ada perselisihan di sini. Semuanya sepakat. Tapi di urutan keempat, yang biasanya kita ketika menyebutkan rukun Islam itu kan disebutkan shaum Ramadan, puasa Ramadan, tapi ini didulukan haji. Didulukan haji dulu baru kemudian puasa Ramadan. Secara singkat begini. Jadi memang riwayat-riwayat hadis ini dari Sayyidina Ibnu Umar sebagai perawi sahabat itu memang ada 2 versi itu. Jadi perawi-perawi setelah beliau itu memang ada 2 versi. Versi pertama seperti yang di sini, mendahulukan haji sebagai urutan keempat, dan shaum Ramadan, puasa Ramadan di urutan ke-5. Di urutan ke-5. Itu ada versi itu, tapi ada versi lain di mana urutannya itu seperti yang kita hafal semua selama ini, yang terkenal dalam kitab-kitab hadis, kitab-kitab fikih. Ketika kita menyebutkan rukun Islam, ya urutannya yang keempat puasa Ramadan, yang kelima haji ke Baitullahil Haram. Itu seperti itu. Ada riwayat itu juga, dan riwayat ini ada dalam Sahih Bukhari. Riwayat yang mendahulukan puasa Ramadan kemudian haji itu ada dalam Sahih Muslim. Tapi seperti yang kita tahu, dalam Sahih Muslim itu kan beliau biasa untuk satu hadis dari perawi yang sama atau berbeda, itu tapi satu tema itu biasanya dikumpulkan. Apalagi dari satu perawi sahabat seperti ini Ibnu Umar. Tapi dari perawi sesudah beliau itu ada beberapa versi, itu beliau sebutkan dalam satu tempat. Kalau Imam Al-Bukhari itu biasanya tidak. Jadi ketika ada perbedaan lafal atau apa, itu yang beliau bisa simpulkan hukum tertentu dari perbedaan lafal itu beliau akan menyebutkannya di tempat lain.
Jadi contoh misalnya seperti hadis innamal a'malu binniyat, nanti insyaallah akan kita bahas. Itu disebutkan oleh Sahih Bukhari, dalam Sahih Bukhari itu kalau tidak salah 7 tempat. Itu berbeda-beda di kitab-kitab dan bab-bab yang berbeda-beda. Tapi kalau Imam Muslim itu dikumpulkan. Jadi perbedaannya apa kita langsung bisa tahu. Jadi gitu. Ini riwayat ini dari ini itu teksnya begini, lafalnya begini. Termasuk ini. Jadi kalau kalau Imam Al-Bukhari dalam sahihnya menyebutkan teks ini saja, jadi gitu. Dan itu disimpulkan berarti beliau lebih mentarjih, lebih menguatkan, lebih memilih riwayat yang mendahulukan haji atas puasa Ramadan. Jadi itu bisa diketahui dari apa yang beliau lakukan dengan lebih memilih riwayat ini disebutkan di dalam beliau Sahih Bukhari. Tapi Imam Muslim itu menyebutkan semuanya. Yang mendahulukan haji kemudian puasa Ramadan disebutkan, riwayat lain yang menyebutkan jadi puasa Ramadan kemudian haji juga ada. Nah, di sini ada perbedaan. Ada sebagian kalangan, sebagian ulama yang menyebutkan dari aspek kekuatan sanadnya. Itu kekuatan sanad itu sebagian ulama menyebutkan urutan haji nomor 4, puasa Ramadan nomor 5 itu lebih kuat daripada riwayat yang meskipun sama-sama sahihnya. Sama-sama sahihnya, jadi gitu. Tapi ini lebih kuat. Lebih banyak, lebih kuat, tidak diperselisihkan, sementara riwayat yang lainnya diperselisihkan, insyaallah begitu. Ada yang menguatkan itu. Tapi ada penjelasan dalam syarah Sahih Al-Bukhari. Jadi Fathul Bari karya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, itu beliau itu menyebutkan lebih memilih riwayat yang mendahulukan puasa Ramadan baru kemudian haji seperti yang sudah terkenal tentang urutan rukun Islam. Jadi gitu. Puasa Ramadan dulu baru kemudian haji, itu beliau lebih pilih itulah riwayat yang asli. Sementara riwayat lain yang mendahulukan haji, ya, itu beliau simpulkan itu riwayah bil makna. Periwayatan hadis ini dengan makna. Jadi gitu, dengan makna. Tapi yang tekstual dari Nabi itu adalah puasa Ramadan dulu baru haji. Itu karena didukung oleh riwayat Imam Muslim rahimahullah. Jadi dalam riwayat Muslim, itu riwayat yang mendahulukan puasa Ramadan atas haji. Jadi gitu. Dalam riwayat Sa'ad ibn Ubaidah, an Ibnu Umar, itu bitaqdimi as-shaum 'alal hajj, dengan mendahulukan puasa atas haji dalam urutan. Faqala rajulun. Ada seseorang yang bertanya kepada Sayyidina Ibnu Umar, wal hajj wa shaum Ramadan? Maksudnya bukankah haji dulu baru kemudian puasa Ramadan? Faqala Ibnu Umar, la. Jadi ada orang yang ketika beliau menyebutkan puasa Ramadan baru kemudian haji, itu ada orang yang mungkin sudah tahu dan mendengar riwayat lain yang mendahulukan haji sehingga beliau mengingatkan, barangkali beliau lupa. Jadi mungkin maksud baginda, maksud jenengan, maksud antum adalah jadi haji dulu baru puasa Ramadan. Sayyidina Ibnu Umar itu secara tegas mengatakan la. Siyam Ramadan wal hajj. Jadi tidak. Bukan haji kemudian puasa Ramadan, tapi puasa Ramadan dan haji. Nah, beliau tegaskan, hakadha sami'tu min Rasulillah SAW. Intah. Jadi begitulah aku mendengar dari baginda Rasulullah SAW. Nah ini, jadi ya ini hanya sekadar sebagai tambahan pengetahuan saja. Sebetulnya ini bukan masalah yang esensial. Jadi artinya bahwa tentang rukun Islam yang 5 ini itu yang penting tidak ada satupun di antara rukun Islam ini yang diingkari, yang dikufuri, yang ditolak, atau tidak ada satupun di antara bagian dari rukun-rukun iman ini yang sifatnya prinsipil
itu yang ditolak dan diingkari. Jadi itu yang penting. Itu yang penting. Jadi seperti itu. Sementara urutannya itu soal tidak, tapi ya tentu kita ngurutkan seperti yang terkenal selama ini itu lebih bagus. Tapi seandainya kemudian dibolak-balik, bahkan seandainya mungkin barangkali jadi 2 kalimat syahadat, kemudian haji, kemudian puasa, kemudian sholat, kemudian zakat, bahkan mungkin barangkali 2 kalimat syahadat di urutan terakhir nggak masalah. Yang masalah itu ketika ada pengingkaran terhadap salah satu di antara rukun ini. Tapi salah mengurutkannya ya memang kurang afdal, tapi itu bukan sesuatu yang besar. Ya, sehingga tadi kita sampaikan itu hanya sekedar sebagai tambahan informasi, tambahan pengetahuan saja, insya Allah terkait dengan masalah. Tapi tidak ada hal yang sangat prinsipil sekali. Meskipun kalau kita mengambil, jadi ini juga selain yang tadi kita sebutkan, pilihan yang mendahulukan puasa Ramadan di urutan nomor 4, kemudian haji nomor 5 itu adalah pilihan hampir seluruh ulama hadits dan fikih. Di sini ada penjelasan, selain penjelasan dari Imam Ibnu Hajar tadi, dari aspek riwayat ya, ini ada penjelasan dari Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu' Syarh Muhadzab. Beliau mengatakan, mengapa kok para ulama, ada riwayat yang bahkan menurut sebagian ulama, riwayat yang mendahulukan haji itu lebih kuat. Tapi kok para ulama hadits dan fikih, utamanya fikih itu jadi hampir semuanya qaddamus shauma 'alal hajj, mendahulukan puasa atas haji. Li'annahu jaa'a fi ihdar riwayatain, yang pertama karena mendahulukan puasa atas haji itu ada di salah satu di antara 2 riwayat. Artinya juga sahih gitu. Jadi lebih diutamakan. Terus ditambah wali annahu a'am wujuban minal hajj. Jadi dia lebih ini. Jadi lebih umum. Jadi gitu. Jadi lebih umum. Jadi dari sisi kewajibannya kan puasa Ramadan berlaku kewajibannya semua umat Islam. Jadi gitu. Sementara haji itu mayoritas orang Islam malah tidak mampu melakukannya, umumnya gitu. Jadi hanya sedikit. Jadi lebih bersifat terbatas gitu, sehingga lebih utama. Terus kemudian dikatakan bahwa wajibu aidan 'alal faur, jadi kewajibannya juga langsung seketika, dan wayatakara, dan terulang tiap tahun. Sementara haji kan kewajibannya bagi yang wajib sekalipun juga wajibnya hanya sekali dalam seumur hidup. Insyaallah gitu. Nah dari situ maka kemudian ini ada di sisi lain yang ini barangkali mungkin di sini Ustaz Anwar, Ustaz Heru yang ahlinya. Jadi minal mutakhassisin fi syariatil hajj wal umrah. Jadi kan kita membaca hadis. Jadi wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un ilal jannah. Orang yang dapat haji mabrur itu tidak ada balasan kecuali surga, udah langsung masuk surga. Begitu. Nah, itu kita juga perlu memahami kalau kita kaitkan dengan pengurutan rukun Islam itu. Kita bisa memahami bahwa ditempatkannya haji di urutan paling akhir nomor 5 menurut jumhur ulama hadits dan fikih itu bukan karena haji itu rukun yang kalah penting dengan yang sebelumnya. Tapi haji ini bisa kita katakan merupakan puncak capaian, puncak pendakian seorang muslim. Mulai dari dia bersyahadat, terus kemudian sholat, zakat jika wajib, puasa Ramadan. Nah itu orang yang paling diharapkan mampu dan akan mendapatkan haji mabrur, hajinya sempurna itu ketika memang dia sudah menapak
tangga syahadat, sholat, zakat, puasa. Jadi gitu. Puncaknya goalnya haji. Jadi seperti itu. Sehingga ketika ada seseorang berhaji, tapi syahadatnya masih bermasalah, sholatnya masih bermasalah, jadi wajib zakat. Nah, dia sudah mampu haji, kemungkinan juga sudah wajib zakat, tapi bermasalah. Puasa Ramadannya barangkali mungkin ketika punya utang itu lambat, teledor nyaurnya, seterusnya. Misalnya begitu. Intinya bahwa ada masalah. Itu akan berpengaruh kepada kualitas hajinya. Soal itu. Baik, mungkin seperti itu secara singkat saja intinya. Ini waktu kita ya. Jadi insya Allah saya ini mungkin nambahkan sedikit saja terkait dengan hadis ini, nanti insya Allah kita sambung. Ini kan beliau bersabda dengan permisalan kan, isinya sabda beliau itu permisalan. Beliau memisalkan Islam itu seperti sebuah bangunan. Terus menjelaskan bangunan itu yang bukan dijelaskan semua bagian bangunannya, tapi hanya disebutkan bagian terpentingnya, pondasi dan tiang-tiang pancang penyangganya. Rukun-rukunnya. Jadi pondasi dan tiang-tiang pancangnya. Jadi gitu. Tapi dari sini kita pahami dari kata-kata bunyal Islamu ala khams. Islam dibangun di atas 5 pondasi dan tiang pancang begitu. Itu kan sama dengan kata-kata bunyal baitu, bunyal masjidu, bunyal bina'u, bunyatil imaratu. Jadi rumah, masjid, bangunan atau gedung itu dibangun di atas asas misalnya wa a'midah. Wa arba'at a'midah misalnya atau sitat a'midah. Jadi rumah, masjid, gedung atau misalnya bahwa itu dibangun di atas pondasi dan 4, 6, 8 tiang-tiang pancang. Artinya apa? Bahwa Islam itu disamakan dengan bangunan. Diibaratkan seperti sebuah bangunan, seperti rumah. Nah, 5 rukunnya ini itu adalah komponen paling asasi. Jadi, komponen paling asasi, pondasi dan tiang-tiang pancang yang menentukan bangunan itu seperti apa. Jadi gitu. Kalau dia dibuat bertingkat itu jadi akan seberapa tingkatnya ditentukan oleh sedalam apa pondasinya dan sekokoh apa tiang-tiang pancangnya. Jadi gitu. Itu ditentukan itu. Sehingga ini bagian yang sangat penting karena menentukan kalau sampai pondasi tidak kokoh, tiang-tiang pancangnya ringkih, itu bangunan yang dibangun setelah itu, rumah atau masjid atau gedung itu bisa roboh. Dan ada beberapa kasus, saya ingat beberapa tahun yang lalu itu kalau tidak salah di Jakarta itu masjid sudah tinggal sudah 80% atau lebih. Itu roboh. Itu karena memang pondasinya itu kurang kuat seperti itu. Nah, sehingga pondasi, asas dan tiang-tiang pancang rukun ini itu pilar-pilar ini sangat asasi, sangat penting sekali. Tapi yang perlu kita pahami bahwa 5 itu bukan keseluruhan Islam. Bangunan Islam tidak hanya terdiri dari 5 itu saja. Sebagaimana sebuah rumah, sebuah gedung, sebuah masjid, itu rumah dikatakan rumah, masjid dikatakan masjid, gedung dikatakan gedung, itu tidak cukup dengan pondasi dan tiang-tiang pancang. Ketika yang ada baru pondasi dan tiang pancang saja, terus misalnya ada orang lewat tanya itu apa? Ambillah ini proyek pembangunan rumah. Tapi baru selesai pondasi dan tiang pancangnya, pondasinya kuat, tiang-tiang pancangnya kokoh-kokoh. Atau gedung, atau masjid. Itu kira-kira ketika ada orang yang tanya gitu, baru selesai tiang-tiang pancangnya itu,
apakah akan dijawab, oh itu rumah, oh itu masjid, oh itu gedung, oh itu apartemen. Jadi mungkin ada, rumah kok gitu, masjid kok gitu. Mungkin baru akan dikatakan itu calon rumah, calon masjid. Maksudnya bahwa kalau Islam sebuah bangunan, 5 rukun ini adalah pondasi dan tiang pancangnya itu untuk menjadi rumah yang utuh, masjid yang utuh, gedung bangunan yang utuh dan siap untuk dihuni dan dipakai itu butuh komponen bagian yang banyak sekali. Ada dinding, ada atap, ada lantai, ada ada ini. Nah, ada jendela, ada pintu, ada segala macam. Jadi gitu. Kalau masjid ada kubahnya dan sebagainya. Itu belum disebutkan di sini, tapi dengan permisalan ini kita tahu. Meskipun tidak disebutkan bahwa itu ada. Karena bangunan tidak dikatakan bangunan hanya karena sudah ada pondasi dan tiang pancangnya. Sementara belum ada yang lain-lainnya. Itu belum dikatakan baru calon. Jadi gitu. Makanya begitu juga, artinya bahwa Islam tidak kalau dikatakan sebagai bangunan itu tidak cukup dengan 5 rukun Islam saja ini. Meskipun itu bagian terpentingnya, komponen terasasinya, di mana bagi siapapun yang ingin berbuat untuk Islam dan untuk Islam itu harus memberikan perhatian yang prioritas terhadap kelima rukun ini. Jangan sampai bicara kemana-mana gitu, jadi, tentang sistem Islam secara politik, ekonomi, budaya, sosial, segala macam itu, sementara akidah syahadatnya bermasalah, sholatnya nggak pernah diurus, gitu, zakatnya, puasa, haji dan seterusnya seperti itu. Nah, ini prinsip-prinsip dasar. Tapi prinsip-prinsip ini itu ibarat pondasi dan tiang-tiang pancang yang membutuhkan untuk menjadi sebuah bangunan Islam. Jadi sebuah bangunan Islam itu butuh bagian-bagian yang lainnya dari ajaran Islam. Ya di sini. Jadi memahami Islam dengan permisalan bangunan sesuai dengan hadis Sayyidina Ibnu Umar ini, itu memberikan kita 2 manfaat atau 2 makna yang sangat penting. Yang pertama, kita memahami syumulatul Islam. Jadi menyeluruhnya ajaran Islam. Yang kedua adalah pemahaman kita akan tertata. Karena kita tidak cukup memahami misalnya sebuah rumah yang lengkap dengan semua bagian dan komponennya, kecuali ketika masing-masing bagian, masing-masing komponen itu proporsional, masing-masing berada di tempatnya. Jadi gitu. Misalnya rumah yang bagus itu ketika di dalamnya terdiri berbagai perkakas. Ada peralatan, sarana prasarana. Jadi gitu. Nah, itu maksudnya adalah kalau dikatakan ini rumah yang baik ketika semua perkakasnya itu ada meja, ada kursi, ada bagian-bagian, ada kamar tamu, itu masing-masing berada di tempatnya. Jadi gitu. Jadi tidak cukup bahwa enggak gimana itu perkakas rumah lengkap. Tapi ketika dilihat ternyata numpuk. Jadi ada di bawah meja, kursi, jungkir balik, tumpuk undung, terus kemudian ini yang tertukar ada ada jendela itu ditempatkan di pintu-pintu, di jendela dan seterusnya. Nah, ini yang sering saya ingatkan bahwa pemahaman kaum muslimin di samping banyak yang memiliki pemahaman yang parsial, juz'iyah terhadap Islam. Islam dipahami hanya berada di satu pojok kehidupan, satu bagian saja itu. Terus kemudian yang kedua ada yang memahami secara syamil, menyeluruh, iya memahami semua, tapi tidak tertata. Jadi tertukar-tukar, usul menjadi furu', furu' menjadi usul, seterusnya seperti itu, insya Allah gitu. Nah, ini pemahaman seperti ini, insya Allah bermanfaat dengan permisalan ini, insya Allah. Baik, saya kira ini waktu kita, mohon maaf sudah lewat dari jam 20 30, insya Allah. Kita ini kalau di jam saya 20:38, kita cukupkan sampai di sini, insya Allah. Mudah-mudahan bermanfaat dan sebelum kita akhiri, kalau memang ada yang barangkali ingin menambahkan, jadi monggo. Jadi baik langsung.
ya. Bisa resen atau mungkin lewat chat kalau memang ada. Kalau memang tidak ada, kita ada tambahan mungkin Ustaz Anwar, Ustaz Heru, masih ada yang lainnya? Saya katakan ini ngaji barengnya, monggo. Cukup insyaallah. Barakallahu fikum. Saya masih belum cukup, pengen ditambah. Kalau Ustaz Syaiful, Ustaz Ali, masih ada? Cukup Ustaz. Tapi insya Allah kita cukupkan, ini juga waktu. Saya mudah-mudahan nanti bisa lebih komit, lebih istiqomah. Jadi kita kalau bisa mungkin diskusi kalau ada mungkin sebelum 20.30. Ini tadi karena agak molor dan juga ini. Insya Allah mudah-mudahan nanti bisa kita sambung kembali dalam kesempatan yang akan datang, sharing kita dan ngaji bareng kita. Mudah-mudahan. Jadi sekali lagi saya katakan bahwa ini ngaji bareng, saya sangat welcome dan sangat bukan hanya welcome, sangat mengharapkan adanya takliqat, adanya catatan-catatan, ada tambahan-tambahan, ada koreksi-koreksi. Mudah-mudahan kita bisa menambah ilmu dan iman, serta juga mungkin bisa saling silaturahim yang bermanfaat dengan forum ini. Barakallahu fikum. Insyaallah kita cukupkan sampai di sini majelis kita pada malam hari ini. Semoga bermanfaat dan mohon maaf jika ada yang kurang berkenan dari yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali dalam majelis hadis atau majelis sunnah ngaji hadis ngaji bareng. Ini pada insyaallah Jumat yang akan datang insyaallah. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan membaca alhamdulillah amin dan doa kafaratul majlis serta membaca surat Al-Asr. Subhanakallah bihamdika. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Mohon maaf sekali lagi dan semoga bermanfaat. Dan saya mohon izin untuk menutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.